Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup TK12 akan menjelaskan mengenai produk kami mengenai makanan kucing anti kanker. Nama saya Faras Yoga Purnama. Saya Kanyamarani Parmo Sudarso. Nama saya Muhammad Nyoman. Nama saya Tasya Salsabila. Nama saya Tono Dondo. Ide pembuatan produk kami dilatar belakangi oleh tingginya angka kematian kucing berusia 10 tahun ke atas akibat penyakit kanker, sekitar 32%. Penyakit kanker pada kucing umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor lingkungan dan pola makanan. Umumnya, makanan yang dikonsumsi kucing tidak memenuhi kebutuhan nutrisi dengan kadar protein yang rendah dan karbohidrat yang tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya obesitas pada kucing yang menurunkan produksi hormon adiponektin, di mana hormon ini berperan dalam memerangi pertumbuhan sel kanker. Akibatnya, risiko kucing untuk mengidap penyakit kanker meningkat. Oleh karena itu, tercetuslah membuat produk makanan kucing dengan nutrisi yang sesuai, dilengkapi dengan zat anti kanker. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang terkait. Sama seperti manusia, penyakit kanker pada kucing disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang di mana beberapa sel tubuh mulai membelah tanpa berhenti membentuk tumor ganas dan menyebar ke jaringan di sekitarnya. Jenis penyakit kanker yang umumnya diidap kucing meliputi limfoma, kanker kulit, kanker payudara, fibrosarkoma, dan leukemia. Tentunya terdapat gejala-gejala umum yang dialami kucing apabila kanker, seperti mengalami luka dan pembengkakan, penurunan berat badan akibat turunnya selera makan, kesulitan bernafas dan buang air, serta gejala-gejala lainnya. Untuk mencegah timbulnya sel kanker pada kucing, maka pola makan kucing harus sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang harus terpenuhi, seperti protein sebagai energi dan menunjang pertumbuhan otot, lemak sebagai sumber energi dan berperan dalam pembentukan membran sel, vitamin, mineral, serat, dan nutrisi pendukung lainnya. Selain perbaikan pola makan, makanan kucing juga dapat ditambahkan zat anti kanker, yaitu daun sambung nyawa atau dikenal dengan nama ilmiahnya Ginura procumbens. Khasiat dari Ginura procumbens meliputi menurunkan insiden terjadinya tumor pada hewan, menghambat fase inisiasi karsinogenesis, dan merangsang ekspresi glutathione transferase yang terlibat dalam detoksifikasi senyawa karsinogenik. Kemudian perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila. Di sini akan menjelaskan mengenai survei yang kami lakukan. Salah satu survei yang kami lakukan adalah mencari tahu seberapa tertariknya orang terhadap produk makanan anti kanker, produk untuk hewan. Dan di sini kita dapatkan yaitu sebesar 92%. Kemudian untuk needs yang kami butuhkan untuk produk kami yaitu ada 9. Yang pertama nutrisinya, kemudian dari segi packagingnya, yang ketiga dari sisi harganya, kemudian ada yang untuk aroma, dibuat dengan aroma yang menarik, kemudian dari segi daya tahannya atau keawetannya, lalu ada bahan yang digunakannya yaitu kita menghindari bahan seperti biji-bijian, kemudian kita mengusahakan untuk bahan organik, tekstur yang bagus, serta mempunyai substansi anti kanker. Kemudian ini merupakan komponen profil dari kelompok kami. Pabrik kami berada di daerah Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat, dan memiliki fokus untuk makanan hewan yang berhubungan dengan kesehatannya, yang baik untuk kesehatannya. Kemudian untuk nama produk kami yaitu Homis, dan kami memiliki hashtag Cat Deserve a Better Chance. Kemudian untuk produk kami, ini merupakan gambar dari packaging yang kami gunakan, dan dari gambar ini, dari packaging yang kami gunakan juga termasuk untuk sendok takarnya. Jadi ketika nanti para pengguna menggunakannya sudah ada takarannya, dan kami menjual produk kami sebesar 51.000. Nama saya Muhammad Nyoman dan akan mempresentasikan tentang produk composition. Jadi sebelumnya produk kami mengandung zat anti kanker yaitu Ginura procumbens besar 18% berat, sedangkan komposisinya sebagian besar adalah ayam, yaitu bahan utamanya sebagai 40% berat. Sisanya dapat dilihat di
tabel sebagai berikut. Selanjutnya, nama saya Faris Yoga akan menjelaskan mengenai market analisis. Yang pertama itu ada market segmentation. Jadi, market segmentation dari produk kita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, geografi. Kita memilih wilayah Jabodetabek karena kita melakukan survei di sana dan jumlah dari pet shop serta supermarket di Jabodetabek seperti yang kita ketahui sudah sangat banyak. Selanjutnya ada demographic segmentation. Jadi di sini kita itu menuju ke sebuah keluarga yang mempunyai edukasi yang lumayan tinggi serta kesejahteraan yang tinggi, mengingat bahwa produk kita itu cukup mahal. Yang ketiga itu ada behavior segmentation, di mana kita itu menuju kepada suatu keluarga yang mempunyai kucing dan sangat menyayangi dan peduli terhadap kesehatan kucingnya. Selanjutnya ada demand estimation. Di sini kita demand estimation ada beberapa asumsi. Yang pertama itu ada number of residents di Jabodetabek. Yang kedua ada rasio people per family. Yang ketiga ada jumlah keluarga di Indonesia. Yang keempat ada jumlah kucing yang ada di Indonesia, dan yang kelima ada konsumsi makanan kucing per bulannya, dan didapat bahwa kita harus menyediakan 75 ton per hari. Selanjutnya kembali ini adalah proses produksi dari produk pet food dan komik. Yang pertama, ayam dan sayur itu masing-masing dicuci dan dihancurkan dalam mesin kerasnya sendiri. Jadi ayam sendiri, sayuran sendiri. Setelah itu dimasukkan proses mixing dengan tepung jagung dan tepung terigu, lalu dimasukkan mesin extruder dan pellet molding, lalu dipanggang di dalam oven, kemudian didinginkan di cooler, lalu diberi pengawet. Kemudian produk itu dikemas dan didistribusikan. Jadi ini merupakan plan layout dari produk kami PT Clothmine. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, lokasinya adalah di Sukamakmur, Bogor. Mengambil tanah 45 kali 60 meter dan terdapat fasilitas 2 gudang untuk raw material dan produk jadi. Lalu terdapat juga gedung kantor dan pabrik serta 2 parking lot. Nah, ini adalah detailingnya dari main office dan main plan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai supply chain. Yang pertama itu estimasi pabrik kita ke market-market yang ada. Kita itu sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita destinasinya adalah Jabodetabek. Itu ada estimasi time dari pabrik kita ke kota-kota di Jabodetabek. Selanjutnya ada produk distribution chain-nya itu, kita itu mengacu pada PT 12 Mile, lanjut kita taruh dulu di storage warehouse yang ada di pabrik kita. Selanjutnya kita memakai distributor yang akan langsung mengantarkan ke retailer-retailer, di mana retailer kita ada 2, yaitu pet shop dan supermarket. Selanjutnya customer akan membeli produk kita dari retailer tersebut. Selanjutnya ada distribution pathway. Jadi distribusi kita menggunakan truk dengan 3 area. Yang pertama yaitu Bekasi dan Jakarta Timur. Area kedua Bogor, Depok, Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Dan area ketiga itu ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Tangerang. Perkenalkan kembali, nama saya Tono Dondo yang akan menjelaskan produk economics. Next.
Jadi yang pertama kali dibahas ini adalah cash flow, di mana bisa dilihat dalam cash flow yang tertera pada kita sudah mencapai surplus pada nilai cash flow pada tahun pertama. Hal ini disebabkan karena payback period kami hanya di 11 bulan dan profitability analysis yang lainnya itu ROI kita bernilai 109%, break even point kita berada saat di 5,8 juta packaging, dan IRR kita berada di 110,17%, dan NPV kita ada di 286 miliar 656 juta 457 ribu dan 740 rupiah. Dan nilai ini kita didapat saat kita mengasumsikan produk kita dari yang diproduksi itu 80% terjual. Next. Lalu selanjutnya adalah sensitivity analysis. Kita melakukan sensitivity analysis pada 3 komponen, yaitu IRR, NPV, dan payback period. Di mana produk yang dijual itu memberikan perbedaan terbesar pada NPV dan payback point. Dan meningkatnya penjualan produk dan harga produk itu akan meningkatkan nilai NPV dan IRR. Dan jika NPV dan IRR naik, maka payback period cenderung akan lebih cepat. Di sisi lain, bahan baku memberikan efek sebaliknya, di mana NPV IRR itu akan turun ketika nilai itu naik dan payback period akan lebih panjang. Next. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu kanker adalah penyebab utama kematian pada kucing dengan sekitar 32% dari kucing. Karena itu kebutuhan nutrisi kucing perlu dipenuhi untuk menjaga kesehatan kucing dengan bahan anti kanker tambahan, yaitu daun Gynura praecumbens. Nama produk dari produk kita adalah Humis, dengan tagline-nya adalah Cats Deserve a Better Chance. Harga jual produk kami adalah Rp51.000 dengan kapasitas produk yaitu 22.000 kg per hari. Pabrik kami akan berlokasi di Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat, di mana jalur distribusi itu dibagi 3 menjadi jalur 1, jalur 2, dan jalur 3. Lalu analisis profitabilitas menyimpulkan bahwa proyek kami tersebut layak secara ekonomi dengan nilai ROI sebesar 109,97%, payback periodnya 11,13 bulan, dengan break even point berada di 5,8 juta packaging, dan IRR 110,17% dengan NPV senilai 286,6 miliar. Terima kasih telah melihat presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.